Dalam dialog terkait rencana pembangunan jangka panjang RPJMD tahun 2018, khususnya di bidang infrastruktur jalan, terungkap bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur jalan terkesan hanya memprioritaskan kepentingan sektor pariwisata dengan pertimbangan untuk meminimalisir kemacetan atau memperpendek jalur tempuh antar kabupaten. Sementara jalan-jalan yang menghubungkan antar desa di tiap kabupaten justru dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Pembangunan jalan hanya terfokus di Bali Selatan, sedangkan Bali Utara dan jalan pedesaan belum sepenuhnya mendapatkan perhatian. Untuk meminimalisir kemacetan, Akademisi UNUD dan Universitas Ngurah Rai berharap pemerintah tidak terus-menerus mengorbankan lahan pertanian agar sistem subak tidak hilang dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat tidak semakin meluas ke depan. Tentang infrastruktur, saya lebih setuju kalau diadakan rekayasa manajemen pemanfaatan lalu lintas. Jangan serta-merta melakukan kegiatan penambahan jalan infrastruktur kalau tidak memang penting untuk pengembangan masyarakat desa. Kalau untuk pengembangan masyarakat kota ini berbahaya karena akan sangat mengganggu eksistensi subak kita di Bali. Kayak pertanian sekarang. Nah, pertanian berapa hilang setiap tahun. Ini kan sudah mulai subak sudah tergerus ruang cadangannya kan. Nah, saya takutkan nanti subak yang dikatakan sebagai waris sumber daya dunia ya tinggal di museum aja nanti kan. Sementara Ketua Kadin Bali Anak Agung Ngurah Wiraputra menilai pembangunan infrastruktur jalan di Bali seolah tanpa perencanaan yang matang. Terbukti masih adanya kemacetan hingga saat ini. Dalam perencanaan semestinya memerlukan rekayasa arus lalu lintas sehingga prediksi kemacetan ke depan bisa diatasi. Pelaku pariwisata ini menyampaikan Kementerian Pariwisata telah gencar melakukan promosi di luar negeri. Namun di sisi lain, pemerintah daerah masih lamban mengatasi permasalahan infrastruktur jalan untuk mengatasi kemacetan. Saat ini kan kemacetan ada di selatan. Dan akses menuju ke daerah lain kan sangat susah, terutama saat ini dengan jumlah kendaraan yang beredar di Bali ini cukup tinggi. Sehingga dengan begitu maka jarak tempuh yang biasanya singkat menjadi lama. Misalnya ke Singaraja. Singaraja itu kalau tengah malam baru kita bisa tempuh dalam waktu 2 jam. Lain dari itu ke Singaraja lebih dari 3,5 jam. Hampir 4 jam kalau di pagi dan siang hari. Dan ini kan perlu terobosan yang baru. Kabid Prasarana Wilayah Bapeda Provinsi Bali, Putu Naning Jainingsih memaparkan, infrastruktur jalan di Bali diakuinya belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah. Selain itu, jalan-jalan di Bali ada berstatus jalan kabupaten kota, provinsi, dan nasional sehingga pembangunannya tidak merata. Nah, mudah-mudahan program-program infrastruktur lainnya yang berupa pembukaan konektivitas ke arah Bali Utara dari Bali Selatan juga segera bisa terwujud karena ada program yang bersifat jangka panjang, ada juga yang jangka pendek. Yang sekarang jangka pendek juga sudah kita lakukan secara berkolaborasi dengan pemerintah pusat berupa pembangunan shortcut dari daerah selatan ke barat itu dalam rangka mengurangi kecelakaan di sana kan. Kemudian juga memperpendek waktu tempuh. Juliana, Bali TV.